Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. PDIP semakin dibayangi ketakutan akan ada yang ngacak-ngacak di munasnya. Katanya sih Pak Jokowi, tapi kebenarannya belum tahu. Mungkin itu hanya sangkaan karena ada indikasi-indikasi atau laporan-laporan yang masuk ke PDIP. Kita kagak tahu. Tapi ini ada tanggapan dari Deddy Sitorus. Anda semua tahu siapa Deddy Sitorus. Kalau debat kagak mau kalah. Ya, beliau memang orang terdepan dari PDIP ya, untuk menjaga PDIP, dan itu hal yang wajar. Tapi yang nggak wajar itu kalau ada info-info yang menurut kita nggak masuk di nalar kita, nggak mungkin lah. Bahasanya begitu. Kali ini Deddy Sitorus menanggapi jawaban dari Pak Jokowi terkait pemecatannya oleh PDIP. Dan juga ada counter narasi dari warganet, Bapak bukan partai politik, yang menurut gua logikanya bisa selalu masuk ke otak gua. Ya, mari kita simak bersama videonya. Let's go. Pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dipecat sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan itu ya. Ancaman bukan ditangkap oleh PDIP. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres, ya. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics, ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas, ya. Akan adanya kongres ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disinyalir akan direcoki, diaut-auti oleh Pak Jokowi mungkin ya, itu sangkaan karena hanya ada satu orang di Republik ini yang bisa menjadi lawan tanding dari otoritas, katakanlah bargaining position dari seorang ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bu Megawati. Dan ini diindikasikan menurut pengamatan kita sejauh itu adanya bertebarannya spanduk-spanduk yang menggoyang, yang mempertanyakan kredibilitas, legitimasi tentang posisi ketua umum. Saya kira kita tidak usah terseret dengan persoalan spanduk-spanduk itu ya, karena bagaimanapun juga selalu dalam politik itu banyak pihak yang bermain, ada yang lempar batu, sembunyi tangan. Jadi kita coba lihat itu pada konteks Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga punya hak untuk mempertahankan rumah mereka, eksistensi kepartaian mereka dari serangan-serangan atau anggapan-anggapan. Dan tentu kita berharap bahwa juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak terlalu masuk untuk selalu mengaitkan itu dengan Pak Jokowi ya. Bagaimanapun juga ya memang ada trauma terkait dengan eksistensi Pak Jokowi yang dianggap kalau dalam penilaian Pak Deddy Sitorus atas pertanyaan wartawan itu bukan lagi biarlah waktu yang menguji, waktu sudah teruji bahwa menurut Pak Deddy Sitorus Pak Jokowi itu katakanlah melanggar prinsip-prinsip etika dan moral, bahkan konstitusi, dan itu di underline, digarisbawahi bahwa Pak Jokowi nggak perlu diuji lagi, sudah teruji ya melakukan pelanggaran seperti itu. Ya tentu kita tidak bisa setuju saja dengan statement Pak Deddy Sitorus ya, karena ini menyangkut tentang problem yang sangat besar ya, bukan hanya hal yang kecil sesederhana menyatakan bahwa ketidaksetiaan terhadap prinsip dan etika moral dalam konteks kepartaian itu tidak serta-merta kemudian itu bisa dipakai untuk melegitimasi tentang pelanggaran etika dan moral, karena kita bicara tentang ada yang disebut dengan suprasistem ya. Jadi partai itu tidak boleh kemudian hadir seolah-olah mendelete eksistensi otoritas, maksudnya legitimasi terkuat ya
teratas, yaitu dari supremasi hukum, supremasi etika dan bermoral bagi kehidupan berbangsa dan negara. Saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi punya argumentasi yang jauh melampaui kepentingan partai semata-mata. Dan ini yang perlu didialektikakan, dicarikan titik tengah bahwa secara prinsip saya kira negara juga perlu menghargai eksistensi kepartaian dan sebaliknya partai juga perlu menghargai, tunduk dan hormat pada eksistensi kenegaraan ya. Ini juga menjadi sesuatu yang menurut saya kita carikan titik imbangnya ya, bagaimana dinamika partai, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak pernah linear, tidak pernah selalu normatif ya, karena selalu ada perubahan, gerak perubahan yang tidak bisa ditangkap atau diprediksi sebelumnya sehingga terjadi katakanlah kalau bicara tentang tesis antitesis maka akan ada sintesis ya. Nah, sintesis ini selalu dalam konteks politik memang membutuhkan pertarungan yang tidak mudah untuk kemudian diaminkan, tidak mudah untuk diiyakan saja ya. Selalu perebutan kekuasaan ini selalu mengatakan bahwa kami lebih baik, mereka tidak lebih baik, dan mereka salah, ya kami benar. Nah inilah pertarungan ini yang kemudian menyeret keterlibatan kita, publik yang sebenarnya tidak jauh sekali dari realitas pertarungan mereka dan dengan apa yang mereka perdebatkan secara substantif ya, secara material. Jadi ini kita perlu berhati-hati sebagai publik yang mencoba untuk mengeja sedikit demi sedikit fakta, data, dan sesuatu yang tersembunyi ya, behind layer-layer dari proses berpolitik atau panggung politik. Karena itu menurut saya kalau mau melihat apakah soal waktu, tafsiran terhadap waktu itu beda tafsir terkait dengan Pak Dedi dan Pak Jokowi, saya kira sah-sah saja, tetapi sekali lagi kita perlu menjaga nama baik PDIP, menjaga nama baik Bu Mega, menjaga nama baik Pak Jokowi, tetapi bagaimana kita bersama-sama betul-betul mempersoalkan tentang masalah-masalahnya, bukan orangnya ya. Jadi kita boleh menghardik masalah-masalah itu, tetapi jangan sampai kemudian kita menghardik dan memaki personal ya, karena sekali lagi bahwa harga diri, kehormatan seseorang itu jauh lebih baik lagi ya. Nah disinilah pandangan, panggilan, undangan bagi bukan partai politik, bagi sobat-sobat sekalian, siapapun kita berusaha untuk belajar meninggikan argumentasi, memberikan pandangan-pandangan yang jauh dari konteks emosi ya. Karena sekali lagi ketika orang kehilangan emosi maka dia akan kehilangan kendali pikirannya, kendali kecerdasannya. Ini yang menjadi sebuah krisis besar dalam diri seseorang ketika tidak mampu menakodai emosinya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan tidak terjadi dalam demokrasi kita. Belakangan ini kita lihat bagaimana Pak Prabowo memberikan statement terkait dengan bahwa negara-negara tetangga kita ini memiliki kultur dalam konteks pemilihan gubernur, ya DPR dan pemerintah itu dalam kos yang sangat efisien. Nah, disinilah yang kemudian kita perlu bersama-sama bertarung untuk melihat bagaimana waktu yang ke depan ini kita pakai membenchmark, aturnya mengikuti ya role model sistem-sistem politik pemerintahan yang ada di seluruh dunia ini, yang bisa membuat bahwa politik dan demokrasi kita tenang, ya tidak terlalu hiruk-pikuk, tidak terlalu ganas ya, dan kemudian kita bisa melakukan kerja-kerja yang efisien dan dari semua sumber daya keuangan negara itu bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kebaikan bagi kita bersama ya. Disinilah di titik ini kita perlu hadir sebagai buzzer-buzzernya NKRI ya. Personalitas pemerintah kita harus hormati, dan juga politisi-politisi harus kita hormati, tetapi tentu kita akan mengkritisi kebijakan baik dari politisi maupun pemerintahan yang utamanya ya, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau disebut dengan abuse of power ya. Disinilah kita lihat bahwa proses dari apa yang disebut dengan proses pilkada pemilu di hulu itu sudah rampung ya, sekalipun ada beberapa proses yang belum selesai, tetapi kita akan menuju pada proses hilirisasi dari sebuah pemerintahan, yaitu bagaimana pemerintah menggunakan semua sumber daya kekayaan negara ini untuk kepentingan-kepentingan yang harapannya adalah mensejahterakan sebagaimana impian Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa tingkat kemiskinan itu betul-betul minimize ya. Kalau bisa kita deklarasikan bahwa Indonesia adalah salah satu negeri ya yang terkaya di dunia, salah satu terkaya di dunia, jauh dari kemiskinan. Harapannya demikian. Ya, begitulah sobat-sobat. Counter narasi
dari warganet ya, Bapak bukan partai politik, terhadap narasi dari Deddy Sitorus. Ya, beliau adalah kader PDIP paling depan menjaga PDIP. Ya, tapi yang anehnya yang diserang selalu Pak Jokowi. Yang namanya kalau udah pisah ya udah pisah lah. Kenangan memang pahit. Apalagi tidak bersejalan. Katanya begitu, ya kan? Nah, bagaimana menurut sobat-sobat sekalian nih? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.